ini kan sebenarnya turunan daripada virus yang dulu ada SARS, ada SARS yang dulu ya. Nah, jadi sebenarnya COVID-19 ini kenapa ditakutin? Kenapa sih? Kalau coba saya tanya ini, kenapa orang takut sama corona itu? Hah? Takut meninggal. Iya, kenapa dia meninggal? Kenapa? Kalau misalnya gini, ada orang mati ditusuk, orang takut karena perdarahan gitu. Nah, sekarang kamu takut corona karena apa? Hah? Nah, coba kita jadi yang dari kalangan kesehatan dulu. Ayo ribut orang sieun teh kunaon kalau meong orang dicekek mah. Paeh mah. Aya rampok meureun dikadek urang sieun kan gitu. Ini kan nanti kan diketawain orang corona sieun maot jalan itu main mah kunaon. Hah? Iya kan? Nah, jadi jangan sampai kita yang, makanya saya bilang, jadi orang di YouTube di Google tuh belum tentu dia pinter tuh. Jadi istilahnya dia hanya pinter ngeramein doang gitu kan. Nah, jadi gini, jadi kita harus tahu, jadi virus corona ini kenapa dia ditakuti, kenapa dia orang pada takut, ya semua negara pada ketakutan. Nah kan katanya gejalanya cuma batuk pilek, demam tinggi, lesu, sesak, terus mati gitu kan. Kenapa kalau begitu kenapa takut atau ya biarin aja ada sesak-sesak wajar, batuk pilek wajar gitu. Hah? Bener nggak? Hah? Ini orang jadi pada takut karena mati gitu. Matinya kenapa? Itu yang kalian harus tahu sebagai orang yang sekolah. Iya kan? Nah kalau hanya corona paeh gitu, udah budak detiknya terang. Nah jadi gitu, jadi si corona ini virus adalah virus yang sama dengan SARS yang sebelumnya. Virus itu kan tidak ada obatnya. Nah itu yang harus kalian tahu. Jadi maksudnya tidak ada obatnya, jadi virus corona ini tidak ada obatnya. Nah virus yang lain ada obatnya, contohnya virus ini. Virus herpes, ya kan? Virus herpes orang dikasih asiklovir sembuh, ya kan? Nah virus ini nih, virus yang corona ini nggak ada obatnya. Jadi sebenarnya kenapa orang dirawat? Bukan mau mengobatin orang dirawat teh, bukan mau ngebunuh virus. Nah jadi tujuan pengobatan itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh orang yang menderita corona itu. Jadi bukan mau ngobatin udah bisa, udah tacan aya landongna. Nah, jadi tujuannya, jadi orang yang terkena virus ini daya tahan tubuhnya ditingkatkan, diperbaiki. Misalnya kalau dia gangguan sesaknya diatasi. Kalau dia gangguan diarenya diatasi. Kalau dia gangguan demamnya diatasi. Kalau dia kekurangan cairannya diatasi. Kalau dia nggak mau makan anoreksia, kebutuhan semua nutrisinya diatasi. Nah itu, ya jangan sampai kalian nggak tahu. Jadi itu pada dilandongan dia nggak ada obatnya. Jadi orang dirawat itu tujuannya adalah memperbaiki keadaan umumnya supaya daya tahan tubuhnya timbul. Si tubuh itu bisa ngelawan virus itu, karena virus itu bisa dilawan sama sel darah putih kita. Jadi kita ini sudah diciptakan sama Tuhan bisa melawan semua penyakit. Masalahnya kamu tahu nggak passwordnya supaya itu si itunya antinya itu ini seperti gini. Saya pingin kebal. Ini jampenya ini, mantranya ini. Kamu pakai mantra itu, saya pakai mantra. Kamu kebal, saya enggak. Karena kamu nggak bisa mengaktifkan mantranya. Bacanya sama, tapi belum tentu semua orang ini bisa mengaktifkan mantra itu. Gitu. Nah, jadi semua penyakit di dalam tubuh manusia itu ada obatnya. Cuma bagaimana mengaktifkan supaya si obat yang sudah disediakan oleh Tuhan itu supaya bisa aktif. Nah, itu kita belum bisa gitu. Nah, jadi
Karena virus ini tidak ada obatnya, berarti tujuan orang dirawat itu adalah untuk memperbaiki keadaan umum, meningkatkan daya tahan tubuhnya, supaya si tubuhnya itu nanti bisa menghasilkan antivirus sendiri, sehingga virus itu akan kalah. Karena umur virus ini dia juga nggak lama-lama banget, 14 hari. Jadi kalau 14 hari dia selamat, ya selamat gitu. Jadi dia virus ini umurnya cuma 14 hari. Jadi kalau orang dirawat misalnya 14 hari dia sehat-sehat aja, nah berarti orang ini selamat gitu. Ya. Nah, jadi tujuannya adalah memperbaiki keadaan umum dan meningkatkan daya tahan tubuh. Apapun yang terjadi gangguan di dalam tubuh manusia yang menderita corona itu diperbaiki, disupport. Nah, sehingga daya tahan tubuhnya sama keadaan umumnya tetap stabil. Nah, itu tujuannya. Nah, tapi kalau orang ini dibantu pun dia daya tahan tubuhnya nggak muncul, ya itu mah takdirnya. Itu mah udah dari sananya. Makanya kan seperti gini. Jadi tujuannya itu. Nah, jadi orang yang bisa ditolong adalah orang yang bisa dibantu daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuhnya nggak bisa dibantu, dia nggak bisa, orang itu nggak bisa ditolong karena tadi nggak ada obatnya. Makanya yang meninggal itu selalu orang-orang tua yang daya tahan tubuhnya lemah dan anak-anak. Makanya kenapa diliburkan anak sekolah? Karena anak sekolah itu daya tahan tubuhnya masih rendah, makanya diliburkan. Nah, kalau dia diliburkan artinya dia nggak boleh main-main. Ini mah keleresan budak teh libur dia jalan ke sawah di luaran gawe, malah daya tahan tubuhnya turun. Nah, itu yang harus disampaikan di posyandu bar ini. Jadi itu harus dikasih tahu tujuannya diliburkan itu tujuannya itu. Nah, kalau dia disuruh ngebantu ke sawah ya malah daya tahan tubuhnya malah ini kan. Nah, jadi tadi itu ya, jadi dia tidak ada obatnya. Nah, yang kita ini kan tingkatnya meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, bagaimana cara meningkatkan mengenai tadi ya, jadi obatnya tidak ada. Jadi yang paling kita utamakan adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana caranya meningkatkan daya tahan tubuh manusia? Nah, jadi meningkatkan daya tahan tubuh manusia, jadi kita harus berpikir seperti orang kesehatan, ya. Jangan berpikir seperti orang lain. Jadi kacamata yang kita pakai adalah kacamata ilmiah berdasarkan kesehatan, berdasarkan ilmu yang kita dapat. Jadi jangan kalian meningkatkan daya tahan tubuh, baik itu tadi rempah lah, jahe merah lah, itulah itu macam-macam tungtungna mahal jahe merah teh, beak di pasar. Nah, jadi itu jangan, itu mah masih mitos. Jadi makanya tonton TV, mana mitos mana fakta. Jadi biasain tuh. Jadi mana yang legenda, mana yang fakta. Jadi harus berpikir ilmiah. Jadi jangan nggak berpikir ilmiah. Nanti ada yang mau bilang cecenet, wah itu dari cecenet kabeh. Beak cecenet di kebun kan kacau. Nah, jadi coba ini cara. Jadi saya menggali lagi. Jadi cara berpikir ilmiah yang benar kan. Cara berpikir ilmiah yang benar itu untuk menjaga kesehatan manusia adalah gizi, ya kan? Pertama gizi, ya kan? Gizinya yang disebut gizi sehat itu gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu adalah seimbang antara karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Ya kan itu, ya kan? Ada nggak di situ dibilang rempah? Kan enggak. Nah, jadi ya kalau ada mau tambahan nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting yang tadi yang ilmiahnya dia penuhin dulu. Kalau mau dia tambah rempah-rempah, ya itu oke, nggak apa-apa sih. Jadi jangan sampai rempah dihajar, ai protein tuang ribu mana perihangan, mana kamu hayang mangan jahe. Nah, jadi itu, jadi yang wajib apa kalau kata kiai itu yang wajib sunat. Yang itu dulu dikerjain gitu. Yang wajib dulu, yang lain-lain itu urusan belakangan lah, itu tambahan gitu ya. Yang wajib. Nah, jadi yang menyebabkan orang sehat itu adalah gizi seimbang. Yang gizi seimbang itu adalah seimbang antara karbohidrat, protein, ya kan? Protein, lemak, terus vitamin, mineral. Kan gitu.
Jadi itu yang disebut seimbang, ya kan? Nah, itu gizi seimbang. Nah, terus di samping gizi seimbang adalah istirahat yang cukup. Nah, jadi istirahat yang cukup ini adalah yang disebut istirahat cukup itu tidur tidak boleh kurang dari 7 jam satu malam. Ya hitung sendiri. Nah, jadi kalau kalian bangun misalnya jam 5 berarti mundur. Jadi berarti paling lat jam 10, ya kan? Nah, itu yang disebut. Jadi jangan dibilang saya udah istirahat cukup. Pas ditanya, "Bapak tidurnya sabaraha?" "Ah, lima teh sehari teh jam 12, jam 4 tos gugah." Pantesan we hayu riet sirah. Dan dia kurang jam tidurnya 4 jam. Nah, jadi istirahat yang disebut istirahat cukup itu adalah istirahat tidak lebih tidak kurang dari 7 jam. Nah, terus kerja yang disebut kerja yang seimbang itu kerja tidak boleh lebih dari 8 jam. Jadi kalau orang kerja lebih dari 8 jam itu daya tahan tubuhnya menurun. Ya, kan itu makanya kenapa kita disuruh masuk kerja misalnya jam 8 keluar jam 2, ya kan? Tapi kalau jam kerja di pabrik itu berdasarkan tenaga kerja itu kan mereka kan pulangnya nanti sekitar jam 4 kan. Nah, jadi 8 jam kerja maksimal itu. Nah, jadi kalau sekarang lagi musim corona ya bagusnya di bawah 8 jam lah kerjanya. Petani-petani itu saya nama tengah dinten balik beduk balik gitu. Jadi supaya daya tahan tubuhnya bagus gitu ya. Nah, itu. Nah, terus olahraga teratur ya. Yang disebut olahraga teratur itu adalah olahraga rutin tiap hari 1 jam. Ya kan? Tiap hari 1 jam. Jadi kalau kamu mau sehat itu minimal 1 jam sehari. Tidak boleh lebih dari 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam daya tahan tubuhnya juga menurun. Makanya banyak orang saya olahraga, balik olahraga batuk pilek. Ya kumaha teu, orang main badminton sampai jam 10 malam. Ya kan apalagi ibu-ibu di Cilacap itu ibu-ibu main badminton jam 7, pulang-pulang jam 9 malam. Gimana bukan mau sehat malah jadi sakit. Nah, karena tadi itu. Jadi olahraga itu tidak boleh lebih dari 2 jam kecuali kita orang profesional, ya. Nah, jadi yang tadi itu ya, jadi menjaga kesehatan itu adalah gizi seimbang, ya. Terus istirahat cukup, jam kerja cukup, ya tidak berlebihan, terus olahraga. Nah, yang satu lagi, stres. Nah, jadi stres ini juga menurunkan daya tahan tubuh. Nah, jadi stres ini jadi ya pokoknya ya semua orang punya masalah lah. Cuma jangan sampai masalah ini mengurangi jam tidur, ya. Semua orang punya masalah, nggak ada itu. Pohokan tak bisa dipohokan. Cuma kelola itu cara hidup kita supaya kita tidurnya jangan kurang dari 7 jam itu, gitu. Masih ada lagi nggak itu? Yang itu untuk ini ya. Untuk untuk meningkat untuk menjaga daya tahan tubuh tadi itu. Nah, baru nanti kalau mau ditambahin mau pakai madu silahkan lah, itu mau rempah silahkan, yang lain-lain itu terserah lah itu kan ada turun temurun ini yang maksudnya penelitian ilmiahnya juga belum ada gitu, masih cenah-cenah atau warisan gitu ya, nggak apa-apa. Kalau kalian mau laksanakan silahkan aja, tapi yang tadi yang ilmiah tadi itu yang harus gitu. Nah, terus ini ada salah satu ini juga yang ini sifatnya ilmiah. Kalau ini kan sering itu kita baca di WA. Jadi kata Profesor Cina itu jadi supaya di tenggorokannya ini tidak gampang diinvasi. Jadi diinvasi oleh virus apa aja ya. Maka si saluran tenggorokan itu harus kuat. Nah, bagaimana dia supaya saluran tenggorokan itu kuat? Dia kelembapannya harus normal. Jadi orang tidak boleh dehidrasi. Nah, berarti kurang tadi ya satu tambahnya. Jadi tidak boleh dehidrasi, artinya supaya orang tidak dehidrasi dia harus minum minimal 10 gelas sehari, 2 liter ya, 10 gelas.
Nah, 2 liter. Nah, di samping dia 10 gelas sehari ya, yang bisa mempertahankan ketegangan kelembapan daripada saluran sel ya, saluran sel itu adalah sebenarnya kalau Profesor Cina itu kan bilang orang minum lemon ditambah air hangat ya kan, itu kan sifatnya ini sifatnya selewat. Nah, jadi waktu kita minum air jeruk itu kan jadi kita segar ininya kan, tenggorokannya. Nah, jadi kita sebenarnya nggak perlu harus air jeruk. Nah, jadi yang kita harus ilmiah juga. Jadi yang menentukan kelembapan dari sebuah sel ya, sebuah saluran sel itu adalah sebenarnya kadar natrium kalium. Ya, itu ilmiah. Nah, makanya kalau orang muntaber, kenapa orang muntaber disuruh minum oralit, natrium kan? Oralit itu kan garam, natrium. Nah, kalau dia lebih cepat lagi, makanya kita infus pakai RL, ada kaliumnya. Nah, sekarang coba cairan makanan yang banyak mengandung kalium apa? Nah, jadi yang banyak mengandung kalium itu kalau orang gizinya nggak ada ya. Nah, itu pertama yang banyak mengandung kalium itu adalah pisang, ya kan? Terus selain pisang apa lagi? Selain pisang, jadi supaya kalian gampang, nonton nggak film Jackie Chan? Kan film Jackie Chan itu kan uang dia Who Am I? Yang dia tersesat di gurun Sahara itu kan kekurangan cairan, dia kan naik pohon kelapa, pohon kelapanya diinfus ke ini. Pacokolar. Nah itu. Nah, jadi kalium itu banyak di air kelapa. Nah, kalium itu banyak di air kelapa. Makanya jadi kalau orang minum air kelapa dia seger. Cuma karena ditebumbu-bumbui, cai kelapa hijau juatnya hebat, seger langsung. Padahal nggak kelapa hijau juga kalau kamu minum air kelapa ini, makanya harga kelapa hijau mahal itu di kota. Kelapa degan biasa murah itu sampai 10.000 kan. Nah, jadi untuk memperbaiki ketegangan itu, ketegangan sel itu pilihannya bisa air kelapa, bisa buah-buahan. Yang paling bagus itu sebenarnya lebih bagus ke air kelapa, ya. Nah, kalau yang praktis apa? Pocari Sweet. Makanya di mall di Jakarta, kita Pocari Sweet. Lowong itu tuh di mall-mall udah diborong sama orang karena kan orang pada ngenyetok. Nah, jadi jangan sampai nanti ada yang nanya, kenapa sih orang borong Pocari Sweet? Nah, kita orang kesehatan nggak tahu. Suka-suka dia aja. Lagi hobi kali sama Pocari, bukan. Dia karena butuh kalium itu. Di Pocari itu ada kalium. Nah, jadi cuma karena dia nggak sekolah, dia lupa nggak beli koko. Makanya saya sering beli koko itu kan. Karena dia nggak sekolah, dia taunya Pocari Sweet kalium yang bagus. Padahal kalium yang lebih bagus itu koko itu. Hidrokoko, karena hidrokoko itu 97% adalah air kelapa. Baca nggak di itunya itu? Nah, jadi itu ya. Beda lagi tanda koko mah itu ininya, jadi beda lagi ini cairan kelapanya. Nah, jadi kalau kalian mau memperbaiki ini kalau habis haus supaya tenggorokannya bagus, pilihannya Pocari Sweet atau hidrokoko. Ya, atau mau bikin buah-buahan di jus ya sama aja lah. Tujuannya itu. Jadi supaya kalian supaya tahu kenapa orang nanti misalnya di medsos itu kok Pocari Sweet diborong, kita nggak tahu kenapa gitu. Nah, sekarang itu udah masalah yang gizi tadi ya. Nah, sekarang kita kembali ke medis ya. Nah, medisnya jadi gejala corona tadi, kan gejala corona tadi apa tadi? Gejala corona itu adalah demam, letih, lesu, batuk pilek,
sesak, lesu. Su. Nah itu yang utama ya. Yang lain-lain mah itu tambahan mah badai mencet, mangga, badai ayah rehaksa, apalah macam-macam itu itunya. Tapi yang perlu dihafal, diutamakan yaitu tadi ya. Jadi dia demam. Nah demam yang disebut demam di sini adalah demam suhunya 38 ke atas. Nah, jadi itu kalian harus jadi pegangan. Makanya waktu di anamnese, di SO, di SOAP itu, di subjektif objektif itu tanya, demamnya tinggi enggak? Kalau demamnya tinggi dia batuk pilek, buktikan dengan ini, dengan suhu. Nah, kalau dia meriang-meriang salit lewat itu mah. Jadi, nah kalau yang ini, kalau yang misalnya dia ini istilahnya panasnya rada tinggi, nah kasih termometer ukur ya. Jadi kan langsung tersingkir. Jadi jangan nanti kita dibodoh, jadi kita bingung baca cara menyelesaikan ininya. Semua orang di termometer kudu ae 100 termometer di dia kan lieur. Tanya aja, demamnya tinggi tuh Pak. Kalau dia dibilang ente wangi tadi tiasa saren ente, tiasa katanya. Kalau dia tiasa berarti kan demamnya nggak tinggi. Nah berarti selamat itu. Satu meren ada batuk pilek tidak demam itu selamat, berarti sanes ya mah. Iya kan? Makanya jadi ya kan. Jadi satu aja dulu dianalisa biar kalian tahu nanti cara menerapkannya. Jangan nanti hafal tapi nerapinya nggak ini. Nah, jadi kalau dia demamnya itu di bawah 38, menggigil, nah berarti bukan, berarti ini. Jadi kita nggak perlulah diukur suhunya, ya kan? Kalau panasnya cuma malam, Dok? Kenapa? Pas panasnya malam Malam dia aja. panas gitu. Ya ini bukan. Jadi karena kalau dia virus itu dia kan bilang 14 hari kan dia terus berbanyak makin banyak dia makin ripuh kan. Ya, karena panas, virusnya makin banyak. Enggak. Mana ada virusnya eureun heula istilahnya. Jadi nah itu bukan berarti Terus demam santai heula ulang cek virus teh. Ya enggak lah, dia terus berkembang biak kan. Virus itu kan ngikutin deret ukur. Dia ini kan. Nah, jadi kan itu tadi berarti dia ini ya makin parah. Kalau corona itu makin parah kan. Jadi demamnya 38 ya. Jadi yang di bawah 38 itu singkirkan. Jadi nggak perlu dicek. Nah, demam ya. Tadi itu hafalin tuh 38. Nah, terus batuk pilek, semua orang juga batuk pilek. Nah, terus cuma kalau yang corona ini tenggorokannya dia sakit nelang tapi kering. Nah, jadi dia tidak produktif dahaknya. Jadi dahaknya itu tidak banyak. Kadang-kadang tidak berdahak. Ya kan? Itu berdahak. Jadi makin hijau makin bagus. Jadi berarti bukan corona. Pertama tebet paru. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi tadi ya, jadi dia tidak ada, kalaupun ada dahak nggak banyak ya. Jadi batuk pilek, dahaknya sedikit, terus dia sesak. Nah, ini yang sesak ini kalian harus hafal, ya. Sesak, ya dia sesak. Sesak itu kan macam-macam ya. Ada sesak karena pernapasan, ada sesak karena saluran cerna, ada sesak karena jantung, ada sesak karena sistemik. Jadi sesaknya harus dibahas. Contohnya kalau dia bilang sesak, misalnya dia udah punya penyakit riwayat jantung, berarti itu bukan ya. Ini dia udah masuk batuk pilek ya. Tadi kan ini udah pasien batuk pilek ya. Jadi pasiennya ini batuk pilek. Jangan kita nggak bahas pasien yang lain ya, demam dengan batuk pilek. Nah, terus dia sesak. Nah, nanti pas sesak itu ditanya apakah dia ada riwayat jantung, apakah dia ada riwayat darah tinggi, apakah dia ada riwayat mah. Karena kalau dia sesaknya karena mah, kita tanya, ini dia batuk pilek, terus aya perih angen teu? Engapna aya perih angen teu? Ada, dia bilang ada perih, ini berarti bukan. Berarti sesaknya bukan dari paru-paru, bukan dari paru. Terus dia punya darah tinggi. Nah, berarti sesaknya bukan dari paru, kemungkinan dia dari jantung. Terus dia mungkin sesaknya dia anemia. Anemia itu bisa bikin sesak.
Nah, jadi kalau dia kurang darah, lihat itunya misalnya tangannya pucat atau ininya, nah berarti bukan. Nah, sesak yang dimaksud di sini adalah sesak dari paru. Nah, terus ditanya juga apa dia punya penyakit mengi sebelumnya. Asma. Nah, jadi kalau dia punya asma, dia punya sesak. Jadi kita bisa ketipu itu. Jadi dia ini oke, ini udah oke, ini ada sesak, wah ini kirim ke sana apa ini dicari kan itu mati nanggal. Pasien bengek dibilang corona. Sah dokter dari itu kan. Nah, jadi ya itu jadi ini ya. Jadi kalau dia tanya ada riwayat mengi, itu berarti bukan ya. Jadi gaduh bengek atau mengi ranghek itu. Nah, berarti bukan. Nah, itu terus yang lelah tadi yang berlebihan tadi, nah itu akibat dia sesak. Nah, jadi kenapa ini pasien meninggal ya? Nah, ini yang kalian harus tahu. Kenapa pasien corona meninggal? Tadi kan saya tanya kenapa meninggal. Nah, kan itu tadi kan harus tahu, bukan jadi penyebab corona itu bisa membunuh karena si virus itu menyerang alveolus, tahu alveolus? Ya. Jadi di paru-paru itu kan ada gelembung yang itu, yang bulat-bulat itu kan lembaran-lembaran itu tipis, ya tipis seperti kalau kita ini apa? Bulat-bulat. Sabun ya, main sabun sama air kan itu. Nah, kan dia seperti itu. Nah, jadi kita bisa bernapas, manusia itu bisa bernapas karena oksigen itu kan masuk melalui hidung, saluran napas sampai di paru-paru, dia bertukarnya itu di situ, di membran itu, membran alveolus itu, oksigen masuk, CO2 keluar, kan gitu. Nah, jadi yang diserang virus itu adalah selaput itu, makanya karena selaput itu rusak, jadi oksigennya nggak bisa diserap, nggak bisa masuk, jadi orangnya modar, mati. Jadi jangan kalian kenapa corona mati atau segitu, wae takdirna barangkali. Jadi nggak ngerti. Nah, jadi si membran alveolusnya itu yang diserang virus itu, sehingga si paru-paru itu jadi nggak ada artinya, dia hanya setumpuk daging aja. Karena dia si gelembungnya itu nggak bisa ngembang, iya kan? Karena dia nggak bisa ngembang, udah ini orangnya sesak, makanya hitungan hari orangnya meninggal, gitu jalan ceritanya. Jadi kalau kita nggak tahu ceritanya, jadi nggak takut, ini mau batuk pilek gitu. Nah, jadi kenapa orang batuk pilek yang lain nggak meninggal? Ya nggak meninggal, orang dia nyerang tenggorokan, paling kalau kamu banyak dahak kohek kan lewat deh. Iya kan? Nyandak tampolong bebas deh. Karena apa? Dia hanya sebatas tenggorokan, tidak turun sampai ke bawah. Nah, terus ada lagi pneumonia. Pneumonia juga sesak. Coba anak-anak kalau udah kena pneumonia kan orang-orang di kaya itu pada ketakutan semua kalau udah kena pneumonia, sama sesak. Tapi kenapa pneumonia orang nggak begitu takut? Nah, karena kalau pneumonia dia nggak sampai merusak si membran itu, nggak sampai hancur. Jadi si membran itu hanya tertutupi sama lendir yang diproduksi dari kerusakan dinding-dinding sel sekitarnya. Jadi akhirnya si itunya membrannya itu nggak rusak. Jadi waktu disaksen sama medis disaksen, si dahaknya ini dia masih bisa main lagi si itunya, si alveolusnya itu, iya kan? Nah, kecuali kalau si pasiennya nggak diobati, bakterinya terus ini, akhirnya si alveolusnya ketutup sama ini, ya meninggal juga dia. Tapi meninggalnya bukan seperti SARS atau seperti corona. Ya, jadi si corona itu si itunya teh rusak si alveolusnya itu. Jadi kalau alveolus rusak, dia nggak bisa nyedot, ya wassalam. Ya, oksigennya nggak bisa di ini. Nah, begitu cara meninggalnya corona gitu. Ya. Nah, jadi itu yang harus kalian hafal ya. Tadi menyingkirkan mulai demam. Wah, ini nggak 38 lewat.
ini lewat, ini sesaknya ini lewat. Berarti nah mana yang udah ini sudah tersangka, nah itu baru kita mulai di ini orang ini mulai di apalagi dia anamnesa ulang lagi, dilacak lagi. Nah, kalau dia udah ini mengarah ke sana, nah setiap orang yang batuk pilek harus, tadi saya dengar anamnesa di sini belum ada anamnesa corona nih. Cuma nanya-nanya doang. Lain tadi adalah anamnesa yang penting apakah dia ada kontak dengan orang asing, apakah dia baru pulang dari luar kota, atau dia ada saudaranya atau siapapun kontak dari dia, orang luar kota kontak dengan dia. Nah itu harus jadi pertanyaan utama ya. Jadi setiap orang batuk pilek harus ditanya, ada keluar kota enggak? Nah kalau dia bilang ada keluar kota, ada saudara atau siapa yang main ke rumahnya, enggak ada, itu udah satu, berarti selamat, bukan gitu ya. Jadi itu tambahannya. Jadi setelah tadi demam, batuk pilek, sesak, lelah. Nah tadi itu kontak, apakah dia ada main keluar kota atau ada keluarga atau siapa saja yang berkunjung ke rumah dia kontak dengan dia. Nah itu jadi penunjang. Nah kalau udah gitu, nah itu yang baru kita arahkan untuk dirujuk, ya. Nah jadi itu ininya, ya. Nah sekarang kalian kan udah tahu ya kenapa corona atau orang meninggal itu kenapa. Jadi, nah sekarang ada pertanyaan nggak?